Bayangkan seekor hewan yang bisa menyerap oksigen lewat anusnya, ular yang tampak seperti memuntahkan api, hingga kisah ekstrim tentang bagaimana kanguru rela mengorbankan anaknya. Dalam video ini, kita akan menyelami 25 perilaku hewan paling mencengangkan di dunia, satu persatu, dan setiap fakta akan terasa lebih aneh dari sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan luar biasa ini. 25 kura-kura bernapas lewat pantat. Jika seseorang mengatakan ada hewan yang bisa mendapatkan oksigen dari bagian belakang tubuhnya, mungkin terdengar seperti lelucon. Namun pada kura-kura tertentu, hal ini adalah kenyataan ilmiah. Saat musim dingin tiba dan kondisi menjadi terlalu keras, banyak spesies kura-kura memasuki fase istirahat panjang yang disebut brumasi. Dalam keadaan ini, mereka bisa berdiam diri lama dengan dua cara tak lazim. Mengubur diri di lumpur atau tetap tidak bergerak di dasar air. Bagi manusia, cara seperti itu pasti berakibat fatal karena kekurangan oksigen. Namun kura-kura memiliki keunggulan tersembunyi. Mereka tidak mengangkat bagian belakang tubuh ke permukaan air untuk bernapas, melainkan memanfaatkan organ serbaguna bernama kloaka, satu lubang yang digunakan untuk membuang kotoran, bereproduksi, dan bahkan melahirkan. Pada beberapa kura-kura air, terdapat struktur khusus yang disebut bursa kloaka, jaringan kaya pembuluh darah yang mampu menyerap oksigen terlarut di dalam air. Air masuk melalui kloaka, dialirkan ke bursa tersebut, lalu oksigen diserap langsung ke dalam tubuh. Mekanisme ini memungkinkan kura-kura bertahan lama di bawah air. Meski bukan pernapasan sejati seperti paru-paru, metode ini berfungsi sebagai sistem cadangan. Umumnya, cara ini hanya memenuhi sekitar 20% kebutuhan oksigen. Namun kura-kura penjepit berleher putih dari Australia, yang dijuluki boom breathing turtle, mampu memenuhi hingga 70% kebutuhan oksigennya lewat metode unik ini. 24. Gagak dan raven, mandi semut dan pemakaman. Dunia hewan jauh lebih rumit daripada yang sering kita bayangkan, dan gagak serta raven adalah bukti nyatanya. Burung-burung cerdas ini diketahui mengadakan pertemuan saat salah satu dari mereka mati. Mereka memang tidak memiliki peti mati atau prosesi resmi, tetapi fakta bahwa mereka selalu berbulu hitam membuat pemandangan itu terasa ironis sekaligus simbolis. Gagak dan raven termasuk hewan paling pintar di planet ini. Penelitian menunjukkan kemampuan berpikir mereka sebanding dengan anak manusia berusia sekitar 7 tahun. Salah satu contoh kecerdasannya adalah kebiasaan menjatuhkan kacang di jalan saat lampu merah, lalu membiarkan mobil memecah cangkangnya. Ketika seekor gagak atau raven menemukan bangkai sesamanya, ia akan memanggil burung lain dengan suara keras. Setelah cukup banyak yang berkumpul, mereka akan bertahan bersama, kadang selama beberapa hari, sambil mengeluarkan pekikan keras yang terdengar menyeramkan. Perlahan, burung-burung itu pergi satu persatu, hingga hanya tersisa beberapa ekor yang seakan memberikan penghormatan terakhir sebelum akhirnya meninggalkan tubuh tersebut. 23. Kungkung, napas dari kentut. Hampir semua mamalia menghasilkan gas, tetapi kungkung memiliki cara yang sangat tidak biasa dalam mengelolanya. Para ilmuwan lama kebingungan bagaimana hewan ini mengeluarkan gas, atau apakah mereka melakukannya sama sekali. Jawabannya akhirnya terungkap dalam buku Does It Fart? A Definitive Field Guide to Animal Flatulence yang terbit pada tahun 2018. Salah satu penulisnya, Dani Rabiotti, mahasiswa doktoral zoologi, menjelaskan bahwa meskipun kungkung memakan banyak tumbuhan, sistem pencernaannya berjalan sangat lambat. Karena gaya hidupnya yang super lamban, kungkung hanya buang air besar sekitar sekali setiap 3 minggu. Jika gas metana tertahan selama itu, dampaknya bisa berbahaya, bahkan berpotensi mematikan. Untungnya, alam telah menemukan solusi unik. Gas tersebut diserap kembali melalui dinding usus ke dalam aliran darah, lalu dikeluarkan lewat paru-paru saat bernapas. Dengan kata lain, kungkung secara harfiah menghembuskan kentut lewat napasnya. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan hewan yang semprotan baunya mampu menghentikan predator paling ganas. Sudah bisa menebak hewan apa? 22. Sigung, senjata semprot dari belakang. Sigung adalah hewan nokturnal yang dibekali sistem pertahanan luar biasa. Dari kelenjar di bagian belakang tubuhnya, mereka dapat menyemprotkan cairan kuning berbau menyengat hingga jarak sekitar 3 meter. Cairan ini mengandung senyawa sulfur yang aromanya sangat menusuk. Bagi hewan seperti anjing, semprotan ini bisa membuat panik dan bahkan melukai. Pada manusia, baunya dapat menyebabkan mual, iritasi, dan gangguan pernapasan. Menariknya, sigung tidak langsung menyemprot. Warna hitam putih tubuhnya, dengusan, dan hentakan kaki berfungsi sebagai peringatan awal.
Semprotan hanya dilepaskan jika benar-benar diperlukan, menjadikannya pertahanan terakhir yang sangat efektif untuk menjauhkan predator. 21. Anak Fulmar, muntahan proyektil mematikan. Anak burung Fulmar memiliki senjata pertahanan yang tak kalah ekstrim. Mereka dapat menyemprotkan cairan minyak lengket berwarna oranye dengan bau tajam hingga jarak sekitar 2 meter. Minyak ini menempel kuat pada bulu predator, merusak struktur bulu dan membuatnya tak lagi mampu terbang. Jika predator mencoba membersihkannya di air, risikonya justru semakin besar. Bulu yang rusak kehilangan daya apung dan kemampuan isolasi panas, sehingga predator bisa tenggelam atau mati kedinginan. Bau menyengat minyak ini juga berfungsi sebagai sinyal bahaya bagi induk Fulmar agar segera datang. Yang lebih mengejutkan lagi, bahkan anak Fulmar yang belum menetas sudah mampu mengeluarkan minyak ini melalui celah kecil di cangkang telurnya. 20 Katak, memuntahkan seluruh lambung. Jika manusia keracunan makanan, kita bisa muntah untuk mengeluarkan zat berbahaya. Namun katak tidak memiliki kemampuan itu. Sebagai gantinya, mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Mengeluarkan seluruh lambungnya dari tubuh. Proses ini dikenal sebagai full gastric eversion. Saat merasa tubuhnya terancam racun atau mikroba, kata akan membalik lambungnya keluar melalui mulut, membersihkannya menggunakan kaki depan, lalu menelannya kembali ke posisi semula. Beberapa hewan lain seperti kuda, kelinci, dan tikus juga tidak bisa muntah, tetapi hanya sedikit spesies, termasuk katak dan hiu, yang mampu membalik lambungnya secara fisik. Pada hiu, teknik ini membantu menghindari racun dan bahkan predator. Kita mungkin tidak pernah tahu bagaimana rasanya melakukan hal ini, tapi satu hal pasti, bagi katak, solusi ekstrim ini adalah cara bertahan hidup yang efektif, meski terlihat cukup menjijikan. 19. Kanguru, tidak bisa mundur dan pilihan yang kejam. Kanguru dikenal dengan cara bergeraknya yang unik, tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka lakukan sama sekali, bergerak mundur. Struktur kaki belakang mereka yang panjang, bentuk tubuh yang khas, serta ekor besar yang berat membuat gerakan ke belakang hampir mustahil. Mereka hanya bisa melompat ke depan dengan kedua kaki secara bersamaan, sebuah teknik yang disebut saltation. Ekor berotot mereka berfungsi sebagai penyeimbang, namun juga menjadi penghalang untuk gerakan mundur. Bahkan, ada kepercayaan bahwa kanguru dan emu dipilih sebagai simbol di lambang negara Australia karena keduanya tidak bisa berjalan mundur, melambangkan bangsa yang selalu melangkah maju. Namun kisah kanguru menjadi lebih gelap ketika berbicara soal pertahanan diri. Saat diserang predator seperti dingo, induk kanguru terkadang melemparkan anaknya, atau joey, ke arah ancaman. Tindakan ini memang terdengar kejam, tetapi tujuannya adalah mengalihkan perhatian predator agar sang induk bisa selamat dan tetap mampu bereproduksi di masa depan. Jika induknya mati, seluruh garis keturunannya ikut berakhir. Dalam kondisi lingkungan yang sangat sulit, terutama ketika induk memiliki beberapa anak di tahap perkembangan berbeda, ia juga bisa meninggalkan salah satu demi menyelamatkan yang lain. Di alam, kelangsungan hidup seringkali menuntut keputusan yang keras dan tidak emosional. Jika kamu ingin melihat lebih banyak momen ketika hewan benar-benar mengejutkan manusia, aku sudah menyertakan tautan langsung ke video lainnya di kolom komentar yang dipasang di bawah. Jangan kemana-mana, karena selanjutnya kita akan membahas hewan yang tidur dengan cara paling terbalik yang bisa dibayangkan. 18. Kelelawar, tidur terbalik dengan alasan cerdas. Kelelawar terkenal karena kebiasaannya tidur sambil bergelantungan terbalik. Tapi ini bukan sekadar kebiasaan aneh, ada alasan biologis yang sangat masuk akal di baliknya. Berbeda dengan burung, sebagian besar kelelawar tidak mampu lepas landas dari tanah. Sayap mereka tidak menghasilkan daya angkat yang cukup, dan kaki belakangnya terlalu kecil serta lemah untuk berlari dan meloncat. Solusinya? Tidur di tempat tinggi, bergantung terbalik, lalu menjatuhkan diri untuk langsung terbang. Cara ini memungkinkan mereka kabur dengan cepat jika ada bahaya. Jika manusia mencoba bergantung terbalik terlalu lama, darah akan mengalir ke kepala dan menyebabkan pingsan. Kelelawar menghindari masalah ini berkat katup satu arah khusus di pembuluh darah mereka, yang mencegah darah menumpuk di kepala. Sistem ini bekerja seperti mekanisme antigravitasi alami yang menjaga sirkulasi tetap normal. Posisi terbalik juga memberi keuntungan lain, perlindungan dari predator. Kelelawar memilih tempat bertengger yang sulit dijangkau dan jarang diperiksa oleh pemangsa seperti burung pemangsa. Karena hampir tidak ada hewan terbang lain yang bisa beristirahat dengan cara ini, kelelawar juga menghadapi lebih sedikit persaingan untuk tempat aman. Tekan tombol like jika konten ini terasa membuka wawasanmu. Dan jika kamu menonton lewat ponsel, jangan lupa tekan tombol hype di bawah.
Setiap hype membantu video ini menjangkau lebih banyak orang dan sangat mendukungku untuk terus membuat konten berkualitas. Selanjutnya, kita akan melihat makhluk lain yang berkomunikasi dengan cara yang benar-benar tak terduga. 17 lobster berkomunikasi dengan air seni dari wajah. Lobster adalah salah satu makhluk laut paling aneh, dan salah satu keunikannya benar-benar sulit dipercaya. Mereka buang air kecil dari wajah. Kandung kemih lobster terletak tepat di bawah otak dan terhubung kedua saluran kecil di pangkal antena besar mereka. Saat lobster buang air, cairan itu ditembakkan keluar seperti pistol air biologis. Air seni ini bukan limbah biasa. Di dalamnya terkandung feromon yang membawa pesan penting. Dengan memanfaatkan arus air dari gerakan tubuhnya, lobster bisa memproyeksikan sinyal kimia ini hingga sejauh 7 kali panjang tubuhnya. Jika diterjemahkan ke ukuran manusia, itu seperti buang air kecil sejauh hampir 40 kaki. Bayangkan betapa anehnya kehidupan sosial manusia jika itu mungkin. Lobster jantan dikenal agresif. Ketika dua jantan bertemu, pertarungan hampir tak terhindarkan. Namun setelah menang, pejantan pemenang akan menyemprotkan air seni ke arah betina sebagai tanda dominasi dan daya tarik. Karena status kemenangannya, air seni tersebut mengandung serotonin, membuat aromanya lebih menarik bagi betina. Sebuah surat cinta yang dikirim lewat air seni dari wajah. Romantisme versi lobster memang tak ada tandingannya. 16 katak, menelan makanan dengan mata. Ungkapan, makan dengan mata, biasanya hanya kiasan. Tapi bagi katak, itu adalah fakta biologis. Saat menelan mangsa, banyak katak dan kodok menutup mata mereka rapat-rapat. Bukan karena menikmati makanan, melainkan karena mata mereka membantu proses menelan. Sebagian spesies menekan bola mata ke dalam rongga mulut, mendorong makanan ke tenggorokan seperti alat pemadat alami. Pada tahun 2004, para ahli biologi yang meneliti katak macan tutul utara menggunakan sinar X dan membuktikan bahwa mata mereka benar-benar masuk ke rongga mulut saat menelan. Ketika saraf yang mengontrol gerakan mata ini dipotong, katak masih bisa makan, tetapi harus menelan berkali-kali dan bekerja jauh lebih keras. Dengan kata lain, mata katak berfungsi sebagai alat bantu pencernaan bawaan. Evolusi memang selalu menemukan solusi kreatif, bahkan jika itu berarti menggunakan bola mata sebagai alat makan. 15 kadal bertanduk, semprotan darah dari mata. Kadal bertanduk memiliki salah satu mekanisme pertahanan paling aneh di alam. Saat merasa terancam, beberapa spesies mampu menyemprotkan cairan merah seperti darah langsung dari mata mereka ke arah predator, dengan jarak hingga sekitar 1,5 meter. Cara kerjanya cukup ekstrim. Kadal ini membatasi aliran darah di kepalanya, meningkatkan tekanan hingga pembuluh darah kecil di sekitar kelopak mata pecah dan menyemburkan cairan tersebut. Cairan ini mengandung zat kimia yang rasanya sangat tidak enak bagi predator seperti anjing dan kucing, membuat mereka segera mundur. Selain mengejutkan, pertahanan ini sangat efektif. Kadal bahkan dapat mengontrol arah dan kekuatan semprotan, layaknya senjata air alami berisi cairan paling menjijikan. Meskipun terlihat mengerikan, strategi ini adalah bukti betapa jauh evolusi bisa melangkah untuk melindungi makhluk kecil dari ancaman besar. 14 unta Arab, balon mulut dan semprotan aroma. Saat musim kawin tiba, unta jantan Arab tidak membutuhkan hiasan mewah atau wewangian mahal. Ia memiliki cara sendiri yang jauh lebih mencolok. Dari sisi mulutnya, ia akan mengeluarkan langit-langit mulut berwarna merah muda yang mengembang seperti balon. Organ ini menjuntai keluar, dipenuhi air liur kental yang menetes, sambil diiringi suara bergemuruh aneh yang bertujuan menarik perhatian betina. Namun pertunjukan ini belum selesai. Untuk melengkapi aksinya, unta jantan juga menyebarkan aroma khas dari area ekornya. Bau ini mengandung hormon tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kimia kuat bagi unta betina, membuat ritual yang tampak aneh ini justru sangat efektif. Bayangkan berada di tengah gurun sebagai unta betina. Melihat balon merah muda yang bergoyang, mendengar suara gargling yang asing, dan mencium aroma khas sang jantan. Bagi kita mungkin terasa janggal, tetapi bagi mereka, kombinasi ini justru sulit ditolak. Ibarat datang ke kencan dengan penampilan berantakan dan suara canggung. Di dunia unta, itulah definisi daya tarik. Evolusi benar-benar punya selera humor yang unik soal urusan asmara. 13 jerapah, mencicipi urin untuk menentukan jodoh. Dalam urusan pendekatan, jerapah jantan memiliki metode yang mungkin membuat manusia terkejut. Ia akan mendekati betina dan dengan lembut menyentuh bagian belakang tubuhnya hingga betina tersebut mengeluarkan sedikit cairan. Dari situ, sang jantan akan mencicipi sampel tersebut,
layaknya seorang ahli anggur yang menilai kualitas minuman langka. Tindakan ini memungkinkan jerapah jantan mendeteksi sinyal hormon yang memberitahu apakah betina sedang siap untuk kawin. Jika tandanya positif, ia akan melanjutkan pendekatan. Jika tidak, ia akan pergi dan mencoba keberuntungan dengan betina lain, mengulangi proses yang sama. Meski terdengar aneh bagi manusia, cara ini sangat efisien dan diterima sepenuhnya oleh jerapah betina sebagai bagian normal dari proses kawin. Dengan memanfaatkan indera kimia, jerapah jantan telah menjadikan rasa sebagai kunci romantis mereka. Bukti bahwa setiap spesies punya definisi cinta yang sangat berbeda. 12. Cecilia, amfibi tanpa kaki yang menyusui dengan kulit. Sekilas, hewan ini tampak seperti cacing besar. Namun jangan tertipu, ini adalah Cecilia, amfibi yang masih berkerabat dengan katak dan salamander. Sebagian besar Cecilia tidak memiliki kaki dan hidup di bawah tanah, menggali terowongan dengan cara menghantamkan tengkoraknya yang keras ke tanah, seperti mata bor hidup. Namun keanehan Cecilia tidak berhenti pada bentuk tubuhnya. Cara mereka merawat anak justru jauh lebih mengejutkan. Beberapa induk betina menumbuhkan lapisan kulit khusus yang kaya nutrisi, yang kemudian dimakan oleh anak-anaknya menggunakan gigi tajam. Selama berminggu-minggu, bayi Cecilia bergantung pada kulit ibunya sebagai sumber makanan utama hingga cukup besar untuk berburu sendiri. Lapisan kulit ini akan tumbuh kembali setiap sekitar 3 hari, menciptakan sumber makanan yang terus diperbarui. Anak Cecilia bahkan memiliki gigi khusus untuk mengikis kulit ini, yang nantinya akan tanggal ketika mereka tidak lagi membutuhkannya. Perilaku ini disebut dermatotrofia. Meskipun terdengar mengganggu bagi manusia, strategi ini cukup umum di alam. Evolusi tidak pernah peduli apakah suatu solusi terlihat aneh, yang penting adalah kelangsungan hidup. Menurutmu, apa perilaku atau pertahanan hewan paling aneh yang pernah kamu dengar? Tulis fakta alam paling mengejutkan versimu di kolom komentar. 11. Kepik pembunuh, kamuflase dari mayat. Kepik pembunuh memiliki selera, busana, yang sangat tidak biasa. Alih-alih bersembunyi di balik warna tubuh, serangga ini mengenakan sisa tubuh mangsanya sendiri sebagai mantel. Dengan rahang panjangnya, ia menyuntikkan cairan khusus yang melunakkan bagian dalam mangsa, lalu menyedot isinya hingga hanya tersisa cangkang kosong. Alih-alih membuang sisa tersebut, kepik ini dengan teliti menempelkan cangkang-cangkang itu di punggungnya, membentuk lapisan demi lapisan seperti jubah menyeramkan. Kamuflase alami ini membantunya menyatu dengan lingkungan penuh sisa-sisa mangsa dan menghindari perhatian predator. Tak hanya itu, jubah ini juga membawa aroma mangsanya, memungkinkan kepik pembunuh menyusup ke sarang atau koloni tanpa terdeteksi. Dari dalam, ia mendekati korban baru dan menambahkan cangkang mereka ke koleksi yang terus bertambah. Sebuah penyamaran hidup yang selalu diperbarui, cerdas, efektif, dan benar-benar mengerikan. 10. Ikan kakatua, kantong tidur dari lendir. Ikan kakatua dikenal sebagai penghuni terumbu karang yang berwarna cerah, dengan gigi menyerupai paruh yang digunakan untuk menggerogoti karang seperti mesin pemotong rumput bawah laut. Namun yang paling mengejutkan justru terjadi saat malam tiba. Sekitar 1 jam sebelum tidur, ikan ini mengeluarkan lendir kental dari mulutnya dan membentuk kokon transparan yang menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti kantong tidur berlendir. Lapisan ini berfungsi menyamarkan bau tubuhnya dari predator sekaligus menghalau parasit, menjadikannya perisai pribadi saat tidur. Lendir ini juga mengandung sifat antioksidan yang membantu pemulihan tubuh, serta bertindak sebagai sistem peringatan dini. Jika kokon terganggu sedikit saja, ikan kakatua langsung terbangun dan melarikan diri. Setiap malam, ikan ini membangun rumah dari cairan tubuhnya sendiri. Sekaligus tempat berlindung, perawatan tubuh, dan sistem keamanan dalam satu paket lengket. Efektif, memang, meski jelas bukan tren tidur yang ingin ditiru manusia. 9. Penguin, tinja bertekanan tinggi. Penguin sering terlihat menggemaskan, tetapi kebiasaan ke kamar mandinya jauh dari kata imut. Seperti burung lain, penguin memiliki satu lubang serbaguna yang disebut kloaka. Saat waktunya membuang kotoran, mereka mengandalkan tekanan tinggi untuk menembakkan tinja mereka dengan kecepatan dan akurasi yang mengejutkan. Penelitian menunjukkan bahwa penguin Humboldt mampu melontarkan kotorannya dengan kecepatan hampir 5 mil per jam, menjangkau jarak lebih dari 1 meter. Teknik ini memungkinkan mereka menjaga sarang tetap bersih tanpa harus berpindah tempat, sehingga energi tetap hemat. Sayangnya, sistem ini juga berarti penguin lain di sekitarnya kerap menjadi korban semprotan tak sengaja. Di koloni yang padat, kejadian seperti ini sudah dianggap biasa. Mungkin karena itu,
Banyak penguin tampak tidak terlalu peduli dengan noda. Setelah mengetahui fakta ini, sosok penguin kartun yang polos mungkin tak akan terasa sama lagi. 8. Ubur-ubur, lendir yang menyengat. Selama bertahun-tahun, para perenang, peselancar, dan nelayan di perairan dangkal sekitar Florida mengalami sensasi aneh yang dikenal sebagai stinging waters, rasa perih di kulit tanpa terlihat menyentuh ubur-ubur. Awalnya, fenomena ini disalahkan pada tentakel ubur-ubur yang terlepas dan melayang di air. Namun pada Februari 2020, para peneliti menemukan jawaban mengejutkan. Lendir ubur-ubur itu sendiri bisa menyengat. Spesies yang dikenal sebagai ubur-ubur terbalik, Cassiopeia samacana, hidup di perairan tropis dangkal dan berburu dengan cara yang tak lazim. Mereka berbaring terbalik di dasar laut dan melepaskan gumpalan lendir yang diperkaya racun ke air sekitarnya. Saat manusia bersentuhan dengan lendir ini, kulit bisa terasa gatal atau teriritasi. Meskipun tidak mematikan, jelas ubur-ubur ini kurang ramah terhadap perenang di sekitarnya. Sebuah pengingat bahwa di laut, bahaya tidak selalu terlihat jelas. 7. Komodo, melahirkan tanpa pasangan. Kelahiran tanpa pasangan sering dikaitkan dengan kisah-kisah religius, tetapi bagi beberapa hewan, hal ini adalah bagian dari strategi bertahan hidup. Komodo adalah salah satu contohnya. Ketika seekor betina siap berkembang biak namun tidak menemukan pejantan, ia dapat mengaktifkan telurnya sendiri melalui proses yang disebut partenogenesis. Dalam proses ini, sel reproduksi betina menyesuaikan diri untuk menjalankan peran kedua orang tua sekaligus, memungkinkan lahirnya keturunan tanpa pembuahan. Yang lebih mengejutkan, induk komodo juga dapat kawin dengan keturunannya sendiri setelah mereka dewasa demi mempertahankan garis keturunan. Sebagian besar spesies menghindari perkawinan sedarah karena mengurangi keragaman genetik dan meningkatkan risiko masalah kesehatan. Namun ketika pilihan sangat terbatas dan kelangsungan spesies dipertaruhkan, komodo mampu mengandalkan dirinya sendiri. Sebuah solusi ekstrim untuk kondisi ekstrim. 6. Ikan badut, pergantian kelamin demi koloni. Ikan badut mungkin terlihat sederhana, tetapi struktur sosialnya termasuk yang paling luar biasa di lautan. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari satu betina dewasa sebagai pemimpin, satu jantan dewasa, dan beberapa jantan muda. Sang betina berperan sebagai penguasa koloni. Jika betina mati, jantan dewasa akan berubah kelamin menjadi betina, dan salah satu jantan muda naik jabatan menjadi pasangan berkembang biak. Semua ikan badut terlahir sebagai jantan, namun tubuh mereka mampu berganti kelamin sesuai kebutuhan sosial. Hanya pasangan utama yang bereproduksi, sehingga tidak ada persaingan di antara anggota lain. Setelah berubah menjadi betina, perubahan ini bersifat permanen. Sistem ini memastikan selalu ada pasangan reproduktif dalam koloni, sebuah rencana suksesi alami yang tertanam langsung dalam biologi mereka. 5. Burung unta, tarian rayuan yang salah sasaran. Di berbagai belahan dunia, para pemilik burung unta kerap menyaksikan perilaku yang cukup mengejutkan. Burung raksasa ini bisa tampak sangat genit. Burung unta jantan terkadang menampilkan tarian kawin yang seharusnya ditujukan untuk betina sejenis, namun justru diarahkan ke manusia. Hal ini diduga terjadi karena burung unta salah mengira tinggi badan atau postur manusia sebagai burung unta lain. Dalam beberapa kasus, pakaian atau sikap manusia bisa dianggap sebagai ancaman atau pesaing, sehingga tarian tersebut digunakan untuk menunjukkan dominasi secara halus. Apapun alasannya, gerakan sayap, ayunan leher, dan langkah teatrikal mereka sulit diabaikan. Sebuah pengingat bahwa di mata hewan, manusia tidak selalu terlihat seperti manusia. Dan alam kadang menciptakan momen yang tak disengaja namun menghibur. 4. Ngengat, peminum air mata. Bagi sebagian orang, ngengat yang berterbangan di ruangan gelap saja sudah terasa mengganggu. Namun pada beberapa spesies, kebiasaan mereka jauh lebih aneh dari sekadar terbang mengitari lampu. Saat sumber garam di alam mulai langka, ngengat ini mencari alternatif yang tak terduga, air mata hewan yang sedang tidur. Mereka biasanya menargetkan mamalia besar seperti rusa, dan terkadang burung. Dengan belalai panjang menyerupai sedotan, ngengat perlahan menyelipkannya ke bawah kelopak mata yang tertutup, lalu menyedot cairan asin tersebut. Proses ini tidak menimbulkan rasa sakit, sehingga hewan yang dikunjungi hampir selalu tetap terlelap. Air mata mengandung mineral dan garam penting yang tidak selalu tersedia dalam nektar bunga. Karena itulah, ngengat ini berubah menjadi pemburu mineral malam hari, mencari harta karun asin dalam gelap. Meski jarang, ada juga laporan ngengat yang meminum air mata manusia, biasanya terjadi di luar ruangan. Dengan belalai yang sangat halus,
Mereka mungkin bisa disebut sebagai vampir paling sopan di alam, mengambil apa yang dibutuhkan tanpa melukai. Perilaku ini membuat Nengat terasa semakin menakjubkan, sekaligus sedikit merinding. 3. Hagfish, pertahanan lendir ekstrim. Hagfish adalah makhluk laut yang tampak licin dan aneh, dengan mulut keras berlapis pelat serta deretan gigi kecil. Mereka memakan sisa-sisa bangkai di dasar laut dengan cara menggali masuk ke dalamnya, sebuah metode makan yang sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Namun senjata utama hagfish justru muncul saat mereka merasa terancam. Dalam hitungan detik, mereka melepaskan lendir khusus yang langsung mengembang dan berubah menjadi gel kental saat bersentuhan dengan air. Lendir ini berfungsi sebagai pelumas super licin, memungkinkan hagfish meloloskan diri dari bahaya. Tak hanya itu, lendir ini dapat menyumbat area pernapasan ikan lain, membuat musuh kesulitan mengambil air untuk bernapas. Hagfish menggunakan lendir ini baik sebagai perisai maupun alat bantu saat makan. Kekuatan lendirnya benar-benar luar biasa. Pada tahun 2017, sebuah truk pengangkut hagfish mengalami kecelakaan di Oregon, dan petugas pemadam membutuhkan lebih dari 5.000 galon air hanya untuk membersihkan jalan yang menjadi sangat licin. Seekor hagfish saja mampu menghasilkan cukup lendir dalam beberapa menit untuk mengentalkan satu ember air berukuran 5 galon. Tak heran jika hewan ini dianggap sebagai salah satu makhluk laut paling unik dan sulit ditandingi dalam urusan pertahanan. 2. Kumbang bombardier, senjata kimia mini. Jangan tertipu oleh ukurannya yang kecil. Kumbang bombardier adalah contoh nyata bahwa pertahanan terbaik terkadang datang dari reaksi kimia. Saat merasakan ancaman, kumbang ini memicu reaksi di dalam tubuhnya yang menghasilkan panas dan tekanan tinggi, lalu menyemprotkan cairan hangat berisi senyawa iritan ringan. Cairan ini mengandung 1,4-benzoquinone, zat yang dapat mengiritasi mata dan sistem pernapasan berbagai hewan. Semprotan dilepaskan dari bagian belakang tubuhnya dalam denyutan cepat, hingga sekitar 500 kali per detik, sehingga kumbang tidak melukai dirinya sendiri. Yang membuatnya semakin mengesankan adalah akurasinya. Kumbang ini dapat mengarahkan semprotannya dengan sudut hampir 270 derajat, seperti menara senjata hidup. Suhu semprotan tersebut mendekati titik didih air, sekitar 212 derajat Fahrenheit. Terkena semburan ini terasa seperti diselimuti kabut panas yang menyengat. Kumbang bombardier dapat menembakkan beberapa kali secara beruntun, menjadikannya salah satu serangga dengan sistem pertahanan paling siap di alam. Seolah membawa peluncur mini bawaan. Sebuah bukti betapa kreatifnya alam dalam menciptakan solusi bertahan hidup. 1. Triton berusuk Spanyol, senjata dari dalam tubuh. Di posisi pertama, kita bertemu dengan hewan yang mempertahankan diri dengan cara yang benar-benar ekstrim. Triton berusuk Spanyol menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata. Saat terancam, hewan ini menegangkan otot-ototnya dan mendorong tulang rusuknya keluar hingga menembus kulit, membentuk duri tajam alami. Rangka yang keluar ini membuat triton hampir mustahil untuk dimakan. Sebagai lapisan perlindungan tambahan, kulitnya juga mengeluarkan racun berwarna putih susu. Menariknya, triton ini kebal terhadap racunnya sendiri dan mampu pulih dengan cepat setelah menggunakan pertahanan tersebut. Bagi predator, kombinasi duri tajam dan racun ini terlalu berisiko, seperti mencoba memakan kaktus yang bisa melukai dari dalam. Yang lebih mengejutkan, tulang rusuk ini dapat dikeluarkan dan ditarik kembali berkali-kali tanpa menyebabkan kerusakan permanen. Sistem ini bisa digunakan ulang, layaknya cakar yang dapat ditarik, hanya saja berasal langsung dari tulang rusuk yang menembus kulit. Dari semua perilaku ini, mana yang menurutmu paling gila dan sulit dipercaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu menikmati pembahasan tentang perilaku hewan yang benar-benar di luar nalar ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dunia alam masih menyimpan begitu banyak fakta aneh, liar, dan menakjubkan yang siap membuat kita mempertanyakan ulang apa yang kita kira sudah kita pahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan kembali menyelami keajaiban alam yang lebih mengejutkan lagi.